Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amihil qarra wa alayhi tatara wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-makhsus bi jazil al-busra wa ala alihi wa dhikirna allaha fi sirri wa jihra amma ba'd. Hadratankum qala musannif rahimahullah ta'ala wa sawad al-imam min ahab al-kutub Abdul Qadir al-Habibie al-Hafidh al-Muslim al-Qudus wa nawal terhadap Abdullah bin Galak. Kita lagi halaman 6 sekarang. Halaman yang ke-6. Mata yanfa'u qira'atul ilm. Mata yanfa'u qira'atul ilmi. Qala al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, ayyuhal walad, walau qara'atul ilma mi'ata sanatin wa jama'ta alfa kitabin la takun musta'id rahmatillahi ta'ala illa bil amal. Ayuhal walad, wahai anak, walau qara'atul ilma, seandainya engkau telah membaca ilmu mi'ata sanatin, selama 100 tahun, wa jama'ta alfa kitabin, engkau telah mengumpulkan alfa kitabin, 1000 kitab, la takunu musta'id rahmatillah, dan engkau tidak akan bersiap untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala illa bil amal, kecuali dengan mengamalkan ilmu. Jadi walaupun kita membaca banyak kitab, menghafal banyak kitab, tapi kalau tidak diamalkan, artinya kita jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala wa laysa lil insan illa ma sa'a. Dan sehingga tidaklah dicatat untuk manusia kecuali dengan apa yang adalah manusia lakukan. Faman kana yurju liqa'a rabbi falyamal 'amalan shalihan. Faman kana yarju liqa'a rabbi, maka barang siapa yarju, mengharap, liqa'a rabbihi, untuk berjumpa dengan Tuhannya, falyamal 'amalan shalihan, maka hendaknya dia melakukan suatu pekerjaan yang baik. Ya. Mata dipakai untuk apa? Melihat yang baik, pendengaran dipakai untuk mendengarkan yang baik, yang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Jazaan bima kanu yaksibun, jazaan sebagai balasan, bima kanu, dengan apa-apa kanu mereka, yaksibun ay ya'malun, yang mereka lakukan, kerjakan. Setiap kita lakukan di alam dunia nanti pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula khalidina fiha la yabghun anha hiwala. Innal ladzina amanu, sungguhnya mereka yang beriman kepada Allah taala, wa 'amilus solihat, dan mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, kanat lahum jannatul firdaus nuzula, maka tempat mereka mana? Di dalam surga Firdaus. Khalidina fiha la yabghun anha hiwala, yang mana mereka akan tetap kekal di dalam surga Firdaus. Fa khalafa min ba'di ma khalafa adu salawat wa tabu syahawat wa sabal gona gaya. Fa khalafa, maka akan datang, min ba'dihim, setelah mereka, khalfun, pengganti. Ada usalawat, yang mana mereka senang menyia-nyiakan salat. Wattabu'una syahawat, yang mana mereka senang mengikuti syahwat-syahwat mereka. Fasawfa, maka nanti, kata Allah Ta'ala, yalqawna ghayya, mereka akan menjumpai kesesatan. Ini sesuai dia. Satu kitab itu diterangkan bahwasanya ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selesai sholat isya berjamaah dengan para sahabat-sahabatnya, beliau pulang ke rumah Sayyidatuna Aisyah. Ketika pulang Sayyidatuna Aisyah, malaikat Jibril datang menjumpai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata malaikat Jibril, "Iqra." Nabi disuruh baca. Ama Iqra,
Apa yang aku baca, kata Rasulullah SAW di sini. Fakhalafa min ba'di mukhalifun ad'u salawat bi syahawat wa sawfa yalqawna agaya augamagala. Fakhalafa, maka nanti kata Nabi Jibril akan datang min ba'dihim, setelah mereka khalafan pengganti, ad'u salawat wa tabuna syahawat wa sawfa yalqawna agaya. Akhirnya kata Nabi Jibril alaihi salam, ya Rasulullah, sayati ala nasi zamanun min ummatik. Wahai Nabi, nanti akan datang satu kelompok, satu kaum daripada umatmu, yudayuna salawat, kerjaan mereka apa? Menyia-nyiakan salat, wa akhirul awqat, mengakhir-akhirkan salat, wa tabi'una syahawat, suka apa? Mengikuti syahwat mereka. Lebih senang dengan apa? Dunia mereka. Dinarun indahum khairun min salatihim. Bahkan dinar, uang, rupiah lebih berharga daripada salat mereka. Nah, guru saya katakan zaman sekarang sudah terjadi apa yang disampaikan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa banyak daripada umat baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam asyik dengan dunianya, asyik dengan pekerjaannya, sampai lupa dengan kewajiban mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering kita dengar itu sebuah kisah terjadi pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Seorang perempuan datang kepada Nabi Musa. Perempuan ini katakan, wahai Nabi Allah Musa, tolong mintakan kepada Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mau mengampuni semua dosa-dosaku. Kata Nabi Musa, "Wa ma dzambuki, apa dosamu?" Faqala, perempuan katakan, "Zanaitu wa waladtu wa qataltu." Kalau seorang perempuan berzina, setelah berzina aku hamil, setelah hamil aku melahirkan, setelah melahirkan anaknya aku bunuh. Mendengar penjelasan dari perempuan tersebut, Nabi Musa marah. Nabi Musa mengusir perempuan itu. Ketika perempuan itu berlalu, Nabi Jibril datang menjumpai Nabi Musa. Kata malaikat Jibril, "Ya Musa, hal wajadta zamban akbar min zambiha." Hai Musa, pernahkah kau dapati dosa yang lebih besar daripada dosa perempuan yang tadi datang kepadamu? Kata Nabi Musa, "La ya Jibril, tidak pernah aku dapati dosa yang lebih besar daripada perempuan yang tadi." Kata Jibril, Musa, ketahuilah bahwasanya inna tarikas salah, sungguhnya orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, dosanya lebih besar daripada seorang perempuan berzina, hamil, melahirkan, anaknya dibunuh. Bahkan kata yang Rasulullah dalam sebuah hadis yang bikin Rasulullah SAW itu, salah satu la yaltaqu nabi yaumal qiyamah laisu minni wa lastu minhum. 3 orang ini, kata Rasulullah, tidak akan dapat berjumpa dengan aku Rasulullah SAW pada hari kiamat kelak. Mereka bukan termasuk golongan aku, dan aku Rasulullah bukan termasuk golongan mereka. Artinya apa? Nanti pada hari kiamat tidak akan diakui oleh Rasulullah SAW sebagai umat Nabi, tidak akan bisa berjumpa dengan baginda Rasulullah SAW. Minajatnya apa? Tarikus salat, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Bahkan ulama katakan, kalau orang meninggalkan sholat, makanan yang dimakai, pakaian yang dipakai, minuman yang diminum, itu akan melaknat orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Bahkan kata Rasulullah SAW, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, di atas pintu neraka namanya tercatat, Fulan bin Fulan labudda min dukhulin nar. Fulan bin Fulan wajib untuk masuk ke dalam neraka. Kenapa? Meninggalkan kewajiban dia kepada Allah. Illa, kecuali mantaba, orang yang bertobat kepada Allah. Setelah melakukan perbuatan dosa, meninggalkan sholat, dia berzina, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa amana, kemudian beriman, wa amila sholihan, kemudian dia melakukan perbuatan yang baik, faulaika, maka mereka itu yadkhulunal jannata, akan masuk ke dalam surga, wala yuzlamuna syai'a, dan tidak akan dizalimi sedikit pun. Wallahu a'lam bishawab. Ya.
Ini adalah Imam Ghazali mengajak kepada kita bahwasanya ilmu yang kita pelajari harus kita amalkan. Walaupun kita banyak belajar, kita paham berbagai fan ilmu, tapi tidak diamalkan, jauh daripada rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mohon Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan semoga Allah Ta'ala berikan umur panjang, sehat walafiat, kebahagiaan.